putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Kita telah merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab, harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video dari salah satu pentolan NUGL. Ini temannya Idrus Romli. Ngeri kan? Ngeri, sangat ngeri. Dari cuplikan video yang kita dengarkan, kita bisa menarik kesimpulan arah pembicaraan Buya Yahya ini kemana. Pasti pro dengan Pak Alwi, itu jelas itu. Karena itu pentolan, beliau itu pentolan dari NUGL, sama dengan Idrus Romli yang mengisbat nasab Wali Songo ke Pak Alwi. Nah ini loh, sama ini 11-12 ini. Wah, jangan ikut-ikutan mereka-mereka yang mempermasalahkan nasab dzurriyyah Rasul. Kenapa enggak katakan Kabib? Kalau Kabib itu menurut tesis, itu tesis, enggak fitnah loh. Yang namanya tesis itu kan kajian ilmiah. Nah, di situ itu ada referensi, literasi, sumber kitabnya, ya dibantah. Dan hujahnya lebih kuat Kiai Madudin itu, ya buktinya sampai detik ini RA mingkem, tidak mampu untuk menjawab itu semua. Ini membuktikan kalau ada kemampuan mendatangkan hujah yang lebih sikoh, lebih kuat, tentunya RA akan berbuat, wah kita menang, nah, kan gitu toh. Tipikal mereka kan seperti itu, sok tidak mau kesenggol. Nah ini Buya Yahya ini ngeri nih, bahasanya itu seakan-akan Kiai Madudin itu fitnah, mengatakan atau memutuskan nasab dzurriyyah Rasul. Aduh, ini fitnah lagi ini katanya. Yang justru fitnah itu ya kalian seperti itu. Memang penting. Terus omongannya itu Buya Yahya itu kan persis seperti omongannya Ketua Robito Alawiyah, Pak D. Taufik. Jangan mau dipecah belah. Nah, seakan-akan adanya polemik nasab ini memecah belah umat. Yang memecah belah umat itu siapa? Justru adanya tesis dari Kiai Madudin Usman Al-Bantani, umat ini tercerahkan. Yang tadinya dijadikan jongos oleh kalian yang paling dzurriyyah Nabi sendiri, Wali Songo bukan, nah gitu tuh, nasabnya paling sokeh sendiri, terus yang paling menjadi dzurriyyah, yang patut menjadi dzurriyyah Rasul paling sokeh sendiri di Nusantara ini adalah golongan para Kabib ya. Ternyata membantah tesis dari Kiai Madudin Usman Al-Bantani saja tidak mampu. Ternyata ini kan lucu. Belum lagi dari segi tes DNA, belum lagi dari segi fikih, belum lagi dari segi akhlak. Aduh, berat. Makanya kita harus berterima kasih kepada Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Dengan adanya tesis dari beliau, kita tercerahkan. Kita sadar, oh ternyata yang selama ini menjadi unek-unek mungkin di kepala kita. Masa iya sih cucu Nabi kok misah-misuh seperti itu? Ceramahnya isinya umpatan hewan yang berkaki 4 keluar. Terus gimana ini? Apakah patut? Nah, jawabannya ketemu. Ternyata setelah ditelusuri oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dari beberapa literasi kitab
mulai abad 4 sampai 9 ternyata bermasalah. Sayyid Ahmad bin Isa yang julukannya Al-Bah, Al-Abah atau An-Nafat dirubah menjadi Al-Muhajir biar seakan-akan melakukan perjalanan dari Basrah menuju ke Husaisah Yaman. Masya Allah. Anaknya cuma 3, tidak ada yang bernama Ubaidillah. Selesai sudah. Terus jarak antara ayah dan anak terpaut 500 lebih tahun. Ini kan hujah yang kuat. Ya sampai detik ini pihak Robito Alawiyah tidak mampu membantahnya. Dan ini menarik. Menarik. Perpecahannya seperti apa? Justru malah adanya tesis Kiai Maduddin Usman Al-Bantani ini mencerdaskan generasi bangsa, generasi Islam yang tadinya dijadikan jongos, yang tadinya hanya untuk pengembira mukibin sholawatan. Sadar, bukan masalah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kan seperti itu toh, Buya Yahya. Yang kalian cintai itu bahwa Habib itu bukan dzurriyyah Nabi kan gitu. Kan belum bisa membantah, kecuali kalau sudah bisa membantah tes Kiai Maduddin atau sudah tes DNA. Nah, ini loh. Ini penting, kita harus tahu bahwa kemajuan teknologi kita tidak bisa melepaskan. Kita tidak bisa menghindari. Ya, contoh seperti Buya Yahya. Jangan mengatakan mengutak-atik nasab Habib dengan tes DNA, mungkin akan berbicara ke arah situ. Nah ini kemajuan teknologi loh, untuk memvalidasi seseorang tersambung sesuai ndak haplogrupnya kan gitu tuh. Nah kalau sudah melakukan tes DNA terus tervalidasi dengan berhaplogrup J1, nah itu baru. Nah, ternyata dari 180 itu haplogrupnya itu beda, bukan J1. Dan ini fakta, dan ini realita. Ya silahkan dibantah. Dibantah. Tesis ya dibantah dengan antitesis dong. Jangan dengan marah-marah, terus bikin narasi, seakan-akan kami pemecah belah umat. Justru yang pemecah belah umat itu kalian. Yang bikin narasi sesat, yang bikin framing sesat, kan gitu toh. Kalian membiarkan mereka yang mengaku cucu Nabi ya melakukan kesalahan tanpa mau menegurnya, kan begitu toh. Nah, padahal pembelokan sejarah sudah banyak, pembelokan nama tokoh sudah ada, bukti sudah ada, mau gimana lagi? Terus kami berdiam diri, ya tidak bisa. Ini suara kebenaran yang harus terus kami suarakan. Biar terus tegak dan kokohnya negara yang kita cintai, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Islam yang berakidah, berhaluan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terus eksis di muka bumi yang kita cintai ini. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.